Halo geng, ketemu lagi di channel Telesinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Unknown. Film ini dirilis pada tahun 2011, dibintangi oleh Liam Neeson yang memerankan Dr. Martin Harris, Diana Krieger yang memerankan Gina, dan January Lunes yang memerankan Liz. Sebagai film bergenre thriller action, film ini menampilkan serangkaian misteri lengkap dengan plot yang rumit pada awalnya. Dan tentu saja, ada semacam teori konspirasi untuk memperkuat posisi tokoh utamanya sebagai korban. Film ini diadaptasi dari novel Prancis yang berjudul Out of My Head yang ditulis oleh Didi Rifan bla 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 pada tahun 2003. Seperti biasa geng, bagi kalian yang suka pada channel ini, kalian bisa subscribe, komen, like, dan share ya. Selamat rebahan dan selamat mendengarkan. Film diawali dengan kedatangan Dr. Martin Harris dan istrinya Liz yang tiba di Berlin untuk menghadiri sebuah pertemuan bioteknologi. Martin merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika. Sesampainya di hotel, Martin baru menyadari kalau kopernya tertinggal di bandara. Dia pun kembali ke bandara dengan menggunakan taksi. Sementara istrinya Liz disuruh check-in duluan di hotel. Di tengah perjalanan, taksi yang ditumpangi Martin terlibat kecelakaan dan jatuh ke sungai. Martin tidak sadarkan diri karena kepalanya sempat terbentur pada kaca mobil. Sementara supir taksi yang bernama Gina sempat menyelamatkannya dan segera pergi dari tempat kejadian. Gina meninggalkan Martin karena ternyata dia adalah seorang imigran gelap dari Bosnia. Setelah 4 hari mengalami koma, Martin berangsur pulih dan mendapati dirinya berada di sebuah rumah sakit. Ketika Martin kembali ke hotel dengan maksud ingin menemui istrinya, dia melihat Liz bersama dengan pria lain dan tidak mengenalinya lagi. Dari sinilah keanehan mulai terjadi. Martin kemudian menghubungi teman lamanya di Amerika yang bernama Profesor Rodney Cole yang diperankan oleh Frank Langella, tetapi hanya diterima oleh voicemail. Martin kemudian naik kereta. Di dalam kereta, dia mengingat-ingat dan menuliskan jadwal kegiatannya untuk esok hari. Martin mengunjungi kantor Profesor Bressler yang diperankan oleh Sebastian Cole, yang harus ditemuinya sesuai dengan jadwal yang diingatnya. Tetapi di dalam kantor tersebut, dia melihat orang yang mengaku sebagai dirinya ketika di hotel. Supaya tidak bingung, kita sebut saja dia si Udin ya, geng, yang mengaku-ngaku sebagai Martin Harris. Ketika Martin berusaha meyakinkan Profesor Bressler mengenai jati dirinya, si Udin malah menunjukkan kartu identitas dan foto keluarganya bersama Liz, yang tertera sebagai Dr. Martin Harris. Terkejut dengan fakta-fakta seperti itu, Martin pingsan dan menemukan dirinya sudah berada di rumah sakit kembali. Oh iya geng, agar kalian tidak bingung, perlu kalian ketahui bahwa Profesor Bressler belum pernah bertemu dengan Martin sebelumnya. Mereka hanya berkomunikasi lewat telepon dan mengundangnya untuk menghadiri pertemuan bioteknologi di Berlin. Jadi geng, pada kasus ini, Profesor Bressler tidak tahu wajah Martin. Oke geng, kita lanjut pada alur cerita selanjutnya. Sementara itu, Smith, seorang pembunuh bayaran, dikirim untuk membunuh Martin, tetapi gagal dan membunuh seorang perawat. Martin sendiri berhasil lolos dari percobaan pembunuhan tersebut. Kemudian Martin meminta bantuan dari temannya di airport, yaitu seorang detektif swasta yang bernama Ernest Jurgen, yang sebelumnya adalah anggota polisi rahasia Jerman Timur. Tetapi petunjuk yang dimiliki Martin sangatlah terbatas, yaitu hanyalah buku catatan pribadi yang selalu ia bawa, Gina, supir taksi yang setelah kecelakaan itu bekerja di sebuah restoran. Scene berganti pada sebuah restoran. Di sana Martin berusaha meyakinkan Gina untuk menolongnya. Jurgen pun berusaha mencari informasi tentang Martin dan pertemuan bioteknologi itu. Dia menemukan informasi bahwa pertemuan itu akan dihadiri oleh Pangeran Saada dari Saudi Arabia yang secara rahasia mendanai proyek yang dilakukan oleh Profesor Bressler.
Sebelumnya, Pangeran Sada telah mengalami upaya pembunuhan di negaranya sendiri, tetapi berhasil selamat dari berbagai upaya pembunuhan itu. Dan Jürgen pun mencurigai kasus pencurian identitas Martin adalah salah satu plot untuk membunuhnya. Ketika Martin dan Gina berada di apartemennya, mereka diserang sekawanan pembunuh yang diantaranya adalah Smith. Mereka berdua berhasil kabur setelah Gina membunuh Smith. Setelah berhasil lolos, kemudian Martin membuka buku yang selalu dibawanya. Di dalam buku itu, Martin menemukan tulisan list berupa serangkaian angka yang berhubungan dengan halaman tertentu pada buku yang dibawanya. Dan ternyata, angka-angka tersebut merupakan sebuah kode dari serangkaian peristiwa yang akan Martin lakukan untuk kedepannya. Dari buku tersebut, Martin dapat mengetahui rencana-rencana yang akan dilakukan oleh si Udin dan Liz. Berkat buku tersebut dan bantuan dari Gina, Martin dapat menemui Liz sendirian. Liz mengatakan bahwa Martin meninggalkan kopernya di bandara dan harus segera mengambilnya. Sementara itu, Jürgen kedatangan tamu yang bernama Rodney Cole di kantornya. Cole adalah mantan seorang tentara dan pembunuh yang kejam. Menyadari kedatangan Cole, Jürgen tahu bahwa dia datang untuk membunuhnya karena telah mengetahui identitas Martin dan dia tidak akan bisa menyelamatkan diri. Kemudian Jürgen memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun cyanida untuk melindungi Martin. Setelah menemukan kopernya di bandara, Martin berpisah dengan Gina yang kemudian Martin diculik oleh Rodney Cole dan anak buahnya. Gina yang melihatnya kemudian mencuri sebuah taksi dan mengejar mereka. Ketika Martin tersadar, Cole memberitahu Martin bahwa Martin Harris hanyalah sebuah nama samaran. Dia bersama dengan Liz adalah satu tim pembunuh yang menargetkan pertemuan bioteknologi tersebut. Cole yang menambahkan bahwa karena luka di kepala Martin akibat kecelakaan itu membuat memorinya terganggu dan hanya bisa mengingat dirinya sebagai Martin Harris sebagai identitas aslinya itu yang menyebabkan Cole ingin membunuh Martin. Karena rencananya bisa berantakan. Kemudian Cole juga menjelaskan bahwa si Udin adalah pengganti dirinya yang sekarang. Mengetahui Martin akan dibunuh, Gina bergegas menghentikan anak buah Cole yang bernama Jonas yang berusaha membunuh Martin, sementara Cole bersembunyi di dalam mobil. Jonas menembak Gina yang berusaha melindungi Martin, tapi dengan cara nekat, Gina menabrakkan mobilnya pada Jonas, dan Jonas hingga Jonas tersungkur. Tapi Jonas tidak menyerah dan menembak Gina untuk kedua kalinya. Gina pun menancapkan gas mobilnya lagi dan menabrak Jonas hingga mati. Gina tak sengaja menabrak mobil van milik Cole yang berada di dalamnya. Dampak dari kecelakaan itu menyebabkan mobil Cole jatuh keluar dari parkiran dan Cole masih di dalamnya juga ikut terjatuh. Martin kemudian menemukan kompartemen setelah membuka kopernya dan menemukan dua paspor, yaitu paspor dirinya atas nama William Sin dan paspor Liz atas nama Anne Russell yang sama-sama dari Kanada. Dia pun menyadari bahwa dia dan Liz sudah ada di Berlin 3 bulan sebelumnya dan telah memasang bom di kamar hotel Pangeran Sada. Setelah menyadari peran dirinya dalam plot pembunuh ini, Martin berusaha memperbaiki keadaan dan menggagalkan upaya jahat ini. Dia pergi ke hotel bersama dengan Gina. Pihak keamanan segera menangkap mereka, tetapi Martin berhasil meyakinkan pihak keamanan bahwa dia memang berada di hotel tersebut 3 bulan sebelumnya. Sementara itu, Liz berhasil mengakses laptop Bressler dan mencuri datanya dari kendali jarak jauh berkat kode-kode rahasia yang dia miliki. Pihak keamanan akhirnya mengevakuasi hotel setelah diyakinkan Martin dan melihat rekaman CCTV 3 bulan sebelumnya tentang keberadaan bom itu. Martin tiba-tiba menyadari bahwa bukan Pangeran Sada yang menjadi target pembunuhan ini, tetapi Profesor Bressler yang telah berhasil mengembangkan benih jagung yang bisa bertahan dalam iklim yang sulit dan keras. Jika Profesor Bressler benar-benar mati,
dan karyanya dicuri, maka jutaan dolar akan jatuh ke tangan yang salah. Mengetahui upaya pembunuhan ini telah diketahui dan gagal, Liz berusaha mematikan bom tetapi gagal dan bom itu meledak. Martin pun berhasil membunuh si Udin yang merupakan anggota pembunuhan yang terakhir. And Bressler dead. No one can have collateral damage. I remember how to kill you. Beberapa hari kemudian, Profesor Bressler mengumumkan bahwa dia mempersembahkan hasil penelitiannya kepada dunia dengan cuma-cuma. Di akhir film, Martin dan Gina terlihat menumpang kereta dengan identitas dan paspor baru, dan akhirnya film pun berakhir.